sebelum kita memuji Tuhan, mari kita baca satu ayat sama-sama Mas pada pagi ini. Minta tolong media bisa dikeluarkan Efesus 6 ayat 12. Kita mau baca sama-sama. Kita mau memuji sebuah pujian yang ini luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat buat setiap kita para remnant. Amin. Amin. Come on. Media tolong bantu saya Efesus 6 ayat 12. Kita mau baca sama-sama, oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukan lagi lawan darah dan daging, tapi lawan roh-roh jahat. Amin. Are you ready? Are you ready, remnant? Come on, come on. Remnant. Remnant. Are you ready? Once again, say remnant. One, two. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, iman, tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ikuti saya ya. Satu, bicara peperangan rohani. Kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan hanya saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual living. Siap sedia, cause the devil don't play fair. Bukan mitos, jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani, bukan perang fisik. 2 jam seminggu, jelas tidak cukup. Kesadaran tertutup, segala roh yang ada di dalam dunia. Masih besar roh yang ada dalam diri kita. Bukan karena kuat, bukan karena Mari yang kedua tapi dalam oleh hidup. rohmu. Let's Kita say, akan kalah. karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman. Stand firm, tapi perjuangan kita Melawan roh-roh jahat di udara. Everybody put your hands up. berdiri tegak, berikat dengan kebenaran. Baju silakan keadilan, topang kebenaran. Agar kuat berjalan, bisa iman topang keselamatan. Pedang kokohkan senjata stand firm. Tiada godaan dan masalah. Tanggalah berperang, tetapi karena Yesus berperang di kanan kiri. Ada firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam senyap doa. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah, bersenjatakan firman, berperisai iman. Stand firm, tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya, Jesus. We are not done yet, remnants. Saya ajak semuanya buat angkat kedua tanganmu. Ikuti saya, come on, ikuti saya. Tangannya mengepal, ikuti saya, come on. Let's stretch your hand in the air. Menjelaskan Kristus. Let's sing it together. Say. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di Tapi musuh, apa? tapi saya lakukan Kristus. Remnant revival. Remnant revival. Come on, remnants. Are you ready? So what?
Coba untuk kita hingga lawan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak, tapi apa? Tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api besar cemas, tetapi bukan dengan firman suci. For his word is light and power. Bukan salib atau bau putih, kunci Iblis gunakan kitab suci. Hanya dibaca bagi tadi, agak panjang akan dikunci. Hey Remnant, siap ikuti kami. Siap ikuti kami. Saya mau dengar suaranya Remnant. Mari sama-sama katakan. Mantap Remnant. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Saya laskar Kristus. Jump, gerak. Saya laskar Kristus. Jump, gerak. Hey, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Saya laskar Kristus. Jump, gerak. Hey, saya laskar Kristus. Jump, gerak. Hey, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Everybody shout Jesus. Again shout Jesus. Kurang kencang suaranya, shout Jesus. Haleluya. Siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang hebat? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Great is our God. Saya yakin, percaya dan beriman teman-teman semua tahu lagu ini. Jadi yuk bareng, yuk kita deklarasi bareng. Let's go, come on, go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup mendamaikan jalan-jalan penerbangan. Mari angkat kedua tanganmu saudara-saudara, kami rindukan kuasa Tuhanku, kebangkitan pasti. Are you ready, Remnant? Datanglah dan
say it together, come on. Kami rindukan kuasa Bapa-Mu, kebangkitan pasti. Lagi, lebih keras. Say, kami ini kerinduan kami Tuhan, ini keinginan kami Tuhan untuk dapatkan lawatan-Mu. Biar kebangkitan-Mu, biar kegerangan pasti terjadi. Sekali lagi, come on. Kami rindukan kuasa Bapa-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, let's sing now. Datanglah dan bernyata Tuhan. Yes, menaikkan siang berlebihkan di mata. Praise of God, great is we say. Datanglah dan bernyata Tuhan yang berkuasa. Saat hati satu menaikkan siang berlebihkan di mata. And then he said, great is our God. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Can you sing with me? Say, how great is our God. How great is our God. And I will sing. How great is our God. Let's remnant say, how great is our God. Come on, say, how great. Mari yang di belakang, sama-sama angkat kedua tanganmu. Say, how great is our God. Say, sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, the greatest Lord. The splendor of the King is God's majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and thunders tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Say, how great How great is is our our God. God? Oh, sing with me. How great is our God? And all we sing, how great is our God.
God. We have the greatest God. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. And I will sing. How great is our God. How great you are, Lord. How great is our God. Sing, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great you are. How great is our God. As we sing, how great. Ini anak-anakmu yang datang menyembah Kau, Tuhan. Ini anak-anakmu di tempat ini yang datang menyembah Kau. Tuhan yang hebat. It's our God. Sing, how great. Come on, sing, how great. How great. It's our God. Let's sing with me. How great. It's our God. And I will sing, how great. How great. It's our God. Mari sama-sama lebih lagi katakan kepada Dia, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. In my heart we sing, how great is our God. Again and again and again we say, how great is our God to praise. Sing with me, how great is our God. My heart will sing, how And how great is our Samaria, and sing with me, how great is our God, and all we see, how great, and how great is our God. How great and how great is our God. It's the name above all names, for you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Nyanyikan sekali lagi, He is the name, for He is the name above all names. You are worthy of Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. One more time sekali lagi.
heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Oh, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan sebagai penonton, tapi kami datang untuk sebagai murid, untuk mau belajar dari-Mu. Mari aku ajak semua pejamkan matamu, please. Engkau yang lagi capek, engkau yang lagi bergumul, engkau yang sedang letih, please. Di saat engkau bertemu dengannya, segala jawaban itu ada kok. Dengan rendah hati aku minta dengan segala rasa hormat, pejamkan matamu sekarang. Tutup matamu, fokuslah kepada pribadi yang bisa memberimu jawaban. Fokuslah dengan pribadi yang bisa mengembuskan nafas kehidupan itu padamu. Fokuslah kepada pribadi yang dia berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yuk mari pejamkan mata semua. Tuhan, seperti judul pada sesi hari ini, we are elected by your grace. Kami dipilih berdasarkan oleh anugerah-Mu. Orang yang menerima anugerah itu orang yang tidak layak, namun dia yang dilayakkan oleh Bapa yang di surga. Mereka yang tidak layak seharusnya, namun kasih Bapa itu begitu besar. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Firman-Mu berkata, bukankah Musa yang memberikan hukum Taurat, tapi Yesus datang. Yohanes 1:15 berkata bahwa dia datang untuk memberi grace unto us all. Anugerah-Mu adalah suatu kasih yang kami tidak terima untuk layak ya Tuhan. Sebuah gift, sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, ini bukanlah suatu akhir, tapi biarkan ini jadi suatu permulaan yang baru untuk anak-anak. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terluput. Namun barang siapa memiliki telinga, biarlah dia mendengar apa yang Roh Tuhan sedang ingin katakan. Barang siapa yang memiliki mata untuk melihat, biarlah ia melihat setiap kebenaran yang disipkankan. Barang siapa yang membuka hatinya, firman-Mu berkata, aku mengetuk pintu hatimu. Dan barang siapa membuka hatinya, aku akan berjamu denganmu. Tuhan, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Let it be a feast of light. Biarlah ini menjadi suatu pesta terang-Mu itu ya Tuhan. Yang Kau singkapkan kepada kami semua. Biarlah kuasa belenggu kegelapan yang selama ini telah diporak-poranda oleh setan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah itu dihancurkan sampai pada akarnya. Dan biarlah setiap benih yang tidak datang dari Bapa, biarlah itu dicabut di dalam nama Yesus. Setiap pemikiran, setiap mindset, setiap cara pandang, setiap prinsip hidup yang salah, kami perkatakan di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran-Mu yang membukakan itu semua. Kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itulah yang akan membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Dan Yesus berkati semua. Mari kembali ke tempat duduknya sendiri. Aku beri 2-3 menit ini biar teman-teman kita bisa duduk dulu.
Mungkin dari soundman-nya nanti minta kalau dari suara keyboardnya di FOH agak kekerasan bisa dipelanin ya, enggak apa-apa. Alan agak keras supaya nanti dengar di monitornya. Thank you. Yuk mari tertib semuanya, jangan ada yang saling nyenggol, jangan ada yang saling tubrukan. Teman-temannya dibantu yang sedang mau duduk, ambilkan kursinya mungkin, tasnya bisa dibantu untuk disingkirkan. Oke, semuanya sudah duduk. Sebentar teman-teman, kita tunggu sampai semuanya sudah duduk, biar semua bisa nikmati hadirat Tuhan dan firman-Nya. Oke, Allah kita luar biasa, amin. Sekali lagi, Remnant Allah kita luar biasa, amin. Allah kita luar biasa, amin. Oke, jadi sebelum aku akan menyampaikan yang menjadi firman Tuhan pada sesi ini sekali lagi tidak by stage teman-teman, ini tidak dengan planning, cuman ya dengan planningku saja. Izinin divisi depan untuk memberikan mungkin sekilas penghormatan sedikit. Terima kasih buat, mana tuh? Oh ternyata. Thank you buat Papi yang sudah ngizinin divisi untuk sharing di depan, untuk ngasih sharing ini ke semua jemaatnya. Thank you so much. Oh ya, for your information aja, Papi saya nanti yang akan khotbah di sesi berikutnya. Jadi seperti itu buat yang tidak tahu. Oke, jadi dan juga terima kasih buat para pembicara, para tamu yang sudah hadir ke acara hari ini. Aku ajak semua yuk, mari pejamkan mata kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Yuk pejamkan mata semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang kami ketahui, kebenaran yang kami ketahui itu yang akan membebaskan kami. Firman-Mu itu terang dan memberi pengertian pada mereka yang tulus, to the simple, pada yang sederhana, pada yang hatinya itu rendah hati. Ajarkan kami untuk mengenal firman-Mu dan mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami menjadi umat-Mu yang tidak hanya mencari tangan-Mu saja, tapi mencari jalan-jalan-Mu. Dan biarlah hati-Mu Engkau singkapkan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap burung pelahap yang mencoba untuk mencuri setiap benih yang akan diberikan, biarlah itu ditarik dan dibuang dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kebenaran itu membuahkan hasil 30, 60, sampai 100 kali lipat. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian turunlah di tempat ini. Kami berdoa yang ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Yuk teman-teman sekarang saudara-saudara, Bapak Ibu, aku ajak dengan rendah hati, mari buka catatannya masing-masing, mari buka Alkitabnya. Ingat, kita setiap kali kita datang dalam sebuah conference, dalam sebuah event, aku akan coba ambil dari salah satu poinku. Kita tidak datang ke suatu event, kita tidak datang hanya untuk mencari entertainment. Manusia itu butuh enggak hiburan, betul, tapi ini bukan tempatnya. This is not a place for your entertainment. Mungkin dengan segala opening dan segala closing yang ada mungkin sangat membantu ya teman-teman. Betul? Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa kita datang ke tempat ini tuh untuk belajar. Milikilah mentalitas, milikilah hati seorang murid yang mau apa? Belajar. Yang mau apa? Dididik. Yang mau apa? Diarahkan. Maka dari itu semua, yuk jangan hanya lihat ke depan, buka catatannya masing-masing di handphonenya dan juga buka Alkitab kalau bisa. Di split screen aja teman-teman biar gampang. Seperti itu. Milikilah hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa? Saudara-saudara harus tahu, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita datang sebuah ibadah, kalian tahu enggak? Kenapa hidup kita sama seperti orang di luar sana? Kita rasanya hidupnya sudah berdedikasi, kita setiap minggu rajin datang hari Minggu, hari Sabtu, buat yang ibadah youth, ibadah umum. Tapi kenapa hidup kita tuh sama sih? Orang tuh gak bisa lihat
Aku lihat Tuhan dari hidupmu, kenapa? Seharusnya kalau kita menjalani firman, orang hanya ngelihat kita tuh kita sudah lihat Tuhan loh. Kenapa? Karena kalian itu destined to reflect His glory. Kamu tuh ditujukan oleh Tuhan untuk apa? Memancarkan kemuliaannya. Kemuliaannya tuh ngomong soal apa teman-teman? Ngomong soal karakternya. Ngomong soal hikmatnya. Ayo tulis teman-teman. 3, ngomong soal kuasanya. Sekali lagi, belajar mencatat, belajar mengerti, belajar merenungkan. Di saat firman berkata kita akan menunjukkan, memperlihatkan kemuliaannya. Dia sedang berbicara tentang 3 hal. 1 karakter, 2 hikmat, 3 kuasa. Orang yang hidup di dalam karakter saja, meskipun nanti keduanya ini akan mengiringi. Tapi jika dia menutup kemungkinan dari adanya kuasa dan hikmat Tuhan, dia akan jadi orang yang tulus, polos, tapi gampang dibodohi. Seriously. Dia akan jadi orang yang gampang dibodohi oleh setan. Dia akan jadi gampang dibodohi dengan manusia yang dipakai oleh setan. Maka dari itu karakter itu penting enggak? Essential. Itu fondasi. Namun ada yang namanya hikmat. Hikmat itu adalah apa? Tulis. Hikmat adalah cara untuk saudara-saudara itu bisa memutuskan setiap keputusan itu yang terbaik. Ulangi lagi, hikmat adalah cara di mana nanti saudara-saudara itu bisa memutuskan segala keputusan dengan yang terbaik. Setiap keputusanmu itu tidak in vain. Setiap keputusanmu itu tidak percuma, tidak sia-sia. Tapi semua tujuan dalam hidupmu itu bisa masuk di dalam setiap keputusan kalian. Setiap keputusan A, B, C itu perfect. Bisa tidak sampai sana? Bisa. Aku tidak memanggil kalian jadi sempurna semua langsung dalam sekejap, tidak. Ada prosesnya. Tapi izinkan pembicara di depan hari ini saya memberikan gambaran sejauhnya seperti apa. Jika kalian hidup dalam hikmatnya Tuhan, segala keputusan kalian itu ada timbangannya. Timbangannya dari apa? Kebenaran. Dari firman. Maka dari itu, di saat kalian datang ke gereja, salah satu yang kalian harus pikir adalah apa? Hari ini kebenaran apa yang bisa buka aku? Hari ini kebenaran apa yang bisa membebaskan aku? Hari ini mindset apa, cara pandang apa, prinsip apa, pola pikir seperti apa yang bisa mengubah hidupku. Jika aku datang ke ruangan ini dan aku kembali ke sama aja teman-teman. Sama aja dengan apa? Orang dunia. Karena kita datang ke sini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harusnya mendapatkan apa? Terang. Kalian tahu enggak, saudara-saudara? Salah satu arti dari darkness, salah satu arti dari kegelapan itu bukan kegelapan itu sendiri. Artinya absen dari terang, tidak. Ya memang itu secara saintifiknya berkata seperti itu. Tapi izinkan saya mengasih layer kedua. Arti dari kegelapan itu apa? Ignorance. Ignorance itu apa? Ketidakmengertian, kebebalan, lalu sifatmu yang tidak mau mendengarkan atau mau menerima koreksi dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang namanya ignorance. Banyak orang pelepasan, ya kan? Kita YCL tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita melihat banyak orang yang pelepasan. Tapi berapa banyak dari mereka hidupnya ditransform? Berapa banyak dari mereka yang hidupnya berubah? Saudara-saudara kalian harus tahu, kenapa aku ngajar agak dalam hari ini? Karena aku sudah berbicara pada remnant. Kalau aku hanya berbicara pada anak komsel, kepada orang-orang biasa, aku tidak akan berbicara seperti ini. Namun ini masalahnya adalah jatahmu. Jika engkau tidak ingin, silakan. Tapi izinkan roh Tuhan hari ini menyingkapkan sesuatu yang baru di hadapanmu. Izinkan roh Tuhan untuk apa? Menyinari hidupmu, segala aspek dalam hidupmu yang masih lacking, yang masih kurang, ayo mulai diperbaiki. Oke, maka dari itu mencatatlah saudara-saudara. Belajar untuk mencatat, belajar untuk merenungkan. Bahkan orang dunia aja mengakui, betul? Kamu mau besar, belajarlah mencatat. Mereka aja bisa lebih biblical daripada kita loh. Mereka aja bisa lebih rohani daripada kita loh. Mereka aja bisa lebih disiplin daripada kita. Padahal kita ini anak-anaknya Tuhan loh. Anaknya raja di atas segala raja. Milioner di atasnya segala milioner. Kalau aku boleh ngomong maaf ya, ini kalau Habib dan salah doktrin. Influencer di atasnya influencer. Artinya apa? Tuhan itu di atas segalanya. Dia itu mengerti segala sesuatu, dia itu ada di pangkat yang paling atas. Artinya apa? Bukankah habit kita, sifat kita itu harusnya berubah? Apakah kita tuh bisa hidup mediocre seperti orang-orang biasa? Tidak bisa. Kamu dianggap aneh. Kamu dianggap
terlalu kolot mungkin, kamu dianggap terlalu bebal akan beberapa disiplin yang kau lakukan. Itulah harga yang dibayar oleh seorang champion. Itulah harga yang dibayar oleh seorang pemenang. Tidak ada kemenangan tanpa trial, teman-teman. Tidak ada kemenangan yang datang tanpa pencobaan. Tidak ada mahkota yang datang tanpa duri. Ini sudah prinsip kebenaran. Dan yang memilukan hatiku, seringkali yang nangkep malah orang dunia. Aku tidak berkata orang dunia jadi patokan, no. Mereka pun banyak side effect-nya, aku tahu. Namun ada beberapa kebenaran tuh orang Kristen tuh malas. Aku maaf harus ngomong ini. Serius saudara-saudara, jangan hidup malas. Dari segala waktumu yang kosong, itu akan mendeterminasi, menunjukkan siapa dirimu. Engkau pakai waktu kosongmu scroll TikTok setengah jam, 1 jam terus tanpa ada isinya. Atau engkau pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau pakai untuk menantikan Tuhan. Engkau pakai untuk bergaul dengan orang-orang yang bijak. Ngomong-ngomong soal berkumpul dengan orang yang bijak. Teman-teman, mungkin kalian tadi lihat ya, di salah satu description-ku bahwa aku fakta uniknya adalah pendiam. Nah, aku mau ngomong dulu teman-teman, untuk klarifikasi juga. Kita semua tuh butuh teman loh. Agak intermezzo sedikit. Kita semua tuh butuh teman, serius nih. Meskipun aku seorang pendiam seperti ini, aku masih butuh seorang sahabat. Aku masih butuh seorang teman. Maka dari itu saudara-saudara, kumpulkanlah dirimu dengan orang-orang yang tepat. Kumpulkanlah dirimu di saat dan di waktu yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Show me your friends and I'll show you your future. Itu benar. Tunjukkan kepadaku sahabatmu itu siapa. Nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan aku bisa tunjukkan. Kayak orang ngeramal. Itu bukan ngeramal. Itu hanyalah kebenaran yang kamu ikuti aja. Yang akhirnya akan menghasilkan seperti itu. Oke, maka dari itu mencatat saudara-saudara. Itu hanya appetizer-nya. Sebentar. Oke. Hari ini aku akan memberikan beberapa statement, beberapa pernyataan. Tolong ditangkap dengan bijaksana. Karena kalau ini hanya digoreng bahasanya pastor saya, Pastor Ferry, pasti kalian akan salah nangkap semua nanti. Tolong setiap statement yang aku akan berikan, setiap ucapan, setiap pernyataan yang akan aku beri, tolong jangan ditangkap mentah-mentah. Gimana tuh Kak? Mohon digarisbawahi nanti setiap ada kata sekedar. Arti kata sekedar ini aku ingin untuk bermaksud bahwa meskipun hal-hal yang akan nanti tak sampaikan itu tidak salah, namun ini bukan tujuan utama. Ulangi lagi mungkin terlalu cepat ya. Setiap ada kata sekedar dari setiap ucapan yang nanti akan aku ucapkan, tolong jangan dipikir bahwa itu tidak penting. Kok perlu tulis ini saudara. Setiap kata sekedar itu bukan tidak penting. Tapi artinya adalah ini bukan satu-satunya yang hanya jadi pengejaranmu. Oke? Paham ya sampai sini ya teman-teman? Yuk, mulai dari statement pertama. Remnant bukanlah sekedar orang yang datang rutin ke gereja setiap minggunya. Remnant bukanlah sekedar orang yang datang rutin ke gereja setiap minggu. Memiliki komunitas Kristen, atau rajin datang ke sebuah acara rohani bahkan. Karena ingat, peristiwanya Harun. Di saat tongkatnya dimasukkan dalam tabut perjanjian. Bersama semua penatua dan pemimpin bangsa Israel. Yang berbuah hanya satu loh. Artinya apa? Kamu boleh tinggal di gereja begitu lama. Tapi hidupmu bisa tidak berbuah. Be careful. Kamu bisa datang, kamu bisa masuk di dalam kabutnya Tuhan tuh. In the mercy seat. Tapi hidupmu tidak berbuah. Artinya apa? Salah ke gereja? Tidak. Loh malah justru kabut itu ada di perjanjian, di tabut perjanjian itu. Tetapi mindset ini yang harus berubah. Cara pandang ini yang harus berubah. Kalau enggak, engkau akan terbelenggu dengan cara pandangmu. Dan engkau datang ke gereja itu seperti orang yang refleksi. Oh, ngerasa kayak hadirat Tuhan, kesetrum enak, pulang lagi. Sampai kapan saudara-saudara? Dunia itu mencari jawaban di siapa? Coba jawab. Dunia mencari jawaban dari siapa? Ki siapa? Kita. Dari siapa saudara-saudara? Ulangi lagi, dari siapa? Kalau dari kita, sekarang pertanyaanku, untuk dirimu sendiri aja kamu bisa memberi solusi enggak?
We are talking about remnants. Sebuah bangsa, sebuah generasi yang diangkat Tuhan sangat tinggi derajatnya. Raja-raja, bangsa-bangsa akan melihatmu. Apakah hanya orang-orang biasa yang bisa seperti itu? Aku tidak nakut-nakuti saudara-saudara. Tapi this is what it takes to be a remnant. Engkau harus disiplinkan dirimu sedemikian rupa. Bukan yang fanatik sampai yang tidak jelas dan lain-lain. Ada waktu refreshing, yes, pasti. Kau butuh, bahkan kalau aku perlu katakan. Tapi ada saatnya kamu tuh butuh disiplin. Di kantormu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, di full timer buat yang masih di pelayanan full timer, di gereja. Izinkan aku saksian saudara-saudara. Davis ini barusan magang. Aku barusan magang selama mungkin 4 atau 5 bulan. Apakah artinya kerohanianku turun? No way. Apakah artinya waktu aku masuk di kantor, hidupku tambah jadi serupa dengan mereka? No way. Kok bahkan nih, mungkin bosku aja ada di sini, gak tahu di mana nih. Tapi teman-teman harus tahu bahwa engkau tuh dipanggil keluar. Engkau tidak pernah dipanggil di dalam saja. Engkau disiapkan, you are equipped here. But you are called to send. Engkau dipanggil untuk keluar. Engkau tuh eklesia, saudara-saudara. Engkau dipanggil keluar. Apakah berarti engkau tinggal di gereja cukup lama? Salah, tidak. Ada yang panggilannya memang kau harus tinggal di gereja, berdoa syafaat. Tapi di saat Tuhan suruh kamu keluar, jangan malas. Jangan ngomong itu bukan bagianmu. Saudara-saudara, kerohanian itu bukan terlihat dari perkataanmu, terlihat dari perbuatanmu. Apa yang menjadi karakter Kristus yang terrefleksi dari hidupmu, itu yang akan mendeterminasi kamu itu rohani atau tidak. Makanya dia ngomong, dengan sedih hati aku harus berkata, terkadang orang dunia terlihat lebih rohani daripada kita. Meskipun mereka tidak lah ya. Kenapa tidak? Karena mereka belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, sumber kerohanian kalau kita boleh katakan. Tapi mereka tanpa backingnya Tuhan aja, sudah terlihat sangat rohani. Lah kita yang punya anugerah Tuhan, elected by His grace. Pertanyaanku, seharusnya kita seperti apa? Ayo saudara-saudara, bangun hidupmu itu sedemikian rupa. Disiplin, bangun pagi. Tak kasih yang praktikal deh. Bangun pagi, jam 6, jam 5 buat kalian yang tidak terlalu banyak lembur, yang kecapean. Malam doa. Kumpulkanlah dengan dirimu dengan orang-orang yang tepat. Renungkan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Firman berkata apa? Barang siapa yang merenungkan firman ini, Taurat ini, siang dan malam. Dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak akan lalu. Dan ada satu kalimat yang aku sangat diberkati. Dan apa saja yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Itu jatahnya kita, saudara-saudara. Itu jatahnya kita. Tapi kenapa kita tidak melihat itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Let's be real. Jangan sampai kita berkata kita orang Kristen ya. Tapi we deny His power. Tapi kita menolak kuasanya, teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau aku boleh ngomong jujur dari mimbar nih, aku tidak akan bohong. Aku belum kok sampai nyembuhin orang sakit di kantor. No. Minimal dari apa yang aku bisa lakukan ya. Dari karakter. Sapa. Halo Bu, halo Pak, selamat siang, selamat sore, mungkin tidak malam. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Sesimpel itu mereka bisa ngeliat Kristus dari hidupmu enggak sih? By this shall men know. Dari hal inilah, hal apa? Hal inilah orang itu akan mengetahui bahwa engkau adalah muridku. When you love one another. Di saat engkau mengasihi satu dengan yang lainnya. Makanya saudara-saudara, sebagai orang Indonesia, ada beberapa budaya itu yang kita harus potong sejujurnya. Gosip, bullying, rasani. This must stop. You are the reflection of God loh, seharusnya. Bahkan ada satu hamba Tuhan berkata, ada suatu ayat yang berkata, engkau adalah benih Tuhan di dunia ini yang akan menjadi Tuhan kecil kasarannya. You are little gods, bukan kata Yesus berkata seperti itu? Dengan G kecil. Saudara-saudara, hidupmu itu dipanggil sangat luar biasa loh, serius. Aku tidak tahu siapa yang mau percaya ini, tapi hidupmu dipanggil sangat amat duper luar biasa. Tapi engkau harus mendisiplinkan dirimu.
Kau harus mempersiapkan dirimu, kau harus memperlebar kapasitasmu. Sampai apa? Sampai kemuliaan itu turun. Nanti kita akan belajar, ada bagiannya manusia dan ada bagiannya Tuhan. Seringkali kita hanya belajar bagiannya Tuhan, oh Tuhan akan memampukan kita, iya aku percaya kok. Nanti kita akan belajar bahwa manusia, sepintar apapun, sekuat apapun, ujungnya mereka itu tetap manusia. Kita punya keterbatasan. Tapi tidak berarti kita jadi malas. Tidak berarti kita jadi punya alasan. Kita mengakui, oke Tuhan, aku punya batas. Then help me. Bantu aku Tuhan. Oke, yuk sekarang aku ajak sama-sama. Oh sorry, ada statement yang kedua. Ada 3 statement teman-teman. Sorry. Statement kedua. Mereka juga bukanlah orang yang sekedar menjadi pengikut setia hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Meskipun kita belajar submission, kita belajar obedience habis ini. Tapi mereka bukan sekedar menjadi itu. Kenapa? Karena meskipun Tuhan memakai manusia untuk memberkati manusia. Meskipun Tuhan mengajar manusia melalui manusia, betul? Meskipun Tuhan mengimpartasikan kepada manusia melalui manusia. Tapi penuntun utama itu tetap Roh Kudus loh. It's not man. Nanti kita akan belajar cara menghargai manusia seperti apa, cara menghormati the law of honor, kita akan belajar. Tapi saudara-saudara kita harus ingat, foundationnya itu siapa? Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita dan kita harus bekerja sama dengannya. Terakhir, remnant juga bukanlah orang-orang yang sekedar menyebut dirinya sebagai remnant. Kalian bisa mengatakan remnant sampai berbusa. Tapi jika pengenalan akan Tuhan itu tidak menunjukkan dari hidupmu, you are not a remnant. Jika engkau tidak mengenal Allah yang kau sembah, kau bukan remnant. Karena yang memberi title remnant itu Tuhan, bukan kita. Pastor Dio kemarin ngomong sangat bagus. Filternya Tuhan, kamu bisa lewati tidak? Kamu bisa melalui tidak hal itu? Kita tidak bisa berkata kita melalui filternya Tuhan. Dari hidupmu, action speak louder. Perbuatan itu akan berbicara lebih besar. Amin. Yuk, mari sekarang aku ajak sama-sama di Amsal 9 ayat 9. Media bisa bantu. Buka sama-sama di Alkitabnya. Amsal 9 ayat 9. Amsal 9 ayat 9. Yuk mari sama-sama baca. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara kita harus tahu. Sekali lagi aku mau ingatkan, milikilah mentalitas, cara pandang, pola pikir seperti apa? Seorang murid. Murid itu apa? Mau belajar. You come here as a student. Kamu tahu kenapa banyak orang tidak berubah di gereja? Mereka hanya datang sebagai peserta. Mereka hanya datang untuk absen di gereja. Ketemu Tuhan, ini aku selesai pulang. Atau kita sebut sebagai napas. Kristen Natal Paskah. Sedangkan orang-orang yang mau belajar seringkali beda hidupnya. Kenapa? Pola pikirnya. Dia sudah datang untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Kadang itu bentuknya apa sih? Kebenaran yang simpel seperti the just shall not live. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kadang satu ayat itu aja bisa ngubah hidup orang. Artinya apa? Bukan masalah berapa rutin kamu ke gereja, tapi berapa rutin kau bertemu dengan terang Tuhan. Seriously. Kamu boleh spending time dengan Tuhan 3 jam, tapi kalau terang itu tidak datang. Ini ngomong secara fakta ya, nothing change. Seharusnya kalau Tuhan datang, terang itu datang loh. Karena He is the God of light. Dia itu Tuhan terang. Tubuhnya itu terang. Darahnya pun terang. Yang membasuh kita itu terang. Kita perjamuan itu sebagai simbol. Tapi yang membasuh kita di dalam alam roh itu seharusnya apa? Terang Tuhan itu. Oke, maka dari itu setiap kali ada event, setiap kali kebaktian, setiap kali kita datang ke sebuah conference, tunggu, nantikan Tuhan, terangmu Tuhan. I'm waiting for it. Satu kebenaran yang mengubah hidupku. Satu statement yang bisa mengubah hidupku. Satu sentuhan dari Tuhan yang bisa mengubah hidupku. Satu impartasi yang bisa mengubah Tuhan dalam hidupku. Just one, hanya satu. Lebih dari satu lebih baik, saudara-saudara. Tapi terkadang buat kita, satu itu bisa mengubahkan banyak hal.
Lalu bisa buka lagi di Amsal 25 ayat 2, langsung kukutip aja. Media bisa bantu. Kemuliaan Tuhan itu adalah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja itu untuk mencarinya. Ini terjemahan bebasnya teman-teman. Ya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, artinya apa? Saudara-saudara, kita harus tahu. Di akhir zaman ini, engkau dipanggil sebagai imamat rajani. Engkau punya peran sebagai seorang imam, engkau punya peran seorang raja. Hari ini aku akan mengatakan 2 hal. Akan kupisah terlebih dahulu. Buat kalian yang dipanggil sebagai seorang imam, artinya apa? Full timer, kamu yang mau pelayanan dengan Tuhan sepenuh waktu, kan yang betul-betul mau mendedikasikan, mengkonsekrasikan hidupmu. Saudara-saudara, kita harus belajar. Kenapa? Kalau kalian dipanggil sama Tuhan, belajarlah hidup sanctified, kayak Jose kemarin ngajarin. Belajarlah hidup consecrated buat Tuhan. Karena kalau kita tidak menyiapkan hidup kita tidak menyiapkan hati kita tidak pernah mengkonsekrasi. Konsekrasi itu apa sih? Akan ada saat-saat di mana saudara-saudara itu merasa kesepian. Engkau akan sendiri sama Tuhan. Karena orang-orang yang dimurnikan seringkali di saat-saat apa? Sendiri sama Tuhan itu. Akan ada titik-titik di mana kamu tuh akan masuk ke dalam suatu padang gurun. Tapi di situ Tuhan akan memperbaikimu terus. Tuhan akan membersihkanmu terus. Tuhan akan memurnikanmu terus. Kenapa? Tak kasih destiny salah satu kita teman-teman. Salah satu tujuan nanti kita tuh seharusnya jadi berkat buat bangsa-bangsa. Seriously. Artinya apa? Jose kemarin ngomong dengan sangat bagus. Influence itu fragile. Pengaruh itu sangat rapuh. Sangat gampang sangat gampang hancur, sangat gampang salah dipakai. Kenapa? Aku berikan contoh seperti ini. Contoh ini Davis ya. Aku mengembalai 20, 30, 40 anak komsel. Bayangkan jika hidupku ini tidak benar. Salurannya kotor. Yang ku sampaikan setiap minggu seperti apa? 1, 2. Cara hidupku itu akan mereka lihat. Karena action speaks louder. Maka dari itu setiap anak mereka pasti akan lihat. Setiap anak komsel akan pasti melihat. Loh, oke. Kodeus berkata hormatilah segala manusia. Oke, cara Kodeus itu menghormati gimana sih? Mereka akan lihat dari mana? Dari hidup kita. Maka dari itu hidupmu harus sangat didedikasikan buat Tuhan. Supaya apa? Nanti di saat Tuhan memberimu kepercayaan. Kepercayaan itu tidak terbuang dengan sia-sia. Dan hidupmu itu jadi berkat, bukan jadi kutuk buat orang. Agak paham tidak saudara? Kenapa hidup kalian itu harus dipersiapkan? Karena they will see your action more than your words. Mereka akan melihat perbuatanmu lebih dari perkataanmu. Karena manusia itu adalah, bahkan aku lupa ilmu sosial atau ilmu psikologi berkata, manusia itu adalah a man of habit. Artinya apa? Kita tuh makhluk yang melihat dari polanya seseorang. Seseorang melakukan apa, kita berbuat demikian. Orang tua kita berbuat seperti apa, kita berbuat seperti itu. Teman-teman kita berbuat seperti apa, kita berbuat seperti itu. Makanya perkumpulan yang tepat tuh harus. Itu kewajiban, not optional. Oke, maka dari itu belajar saudara-saudara. Kita tuh sebagai imamat yang rajani, yang imam, belajar untuk mengkonsekrasikan hidupmu. Yang rajani, nah ini aku mau ngomong. Buat yang para di marketplace, please. Hiduplah dengan benar. Hiduplah menjadi suatu contoh. Firman berkata di kitab Amsal, tangan yang rajin akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang biasa. Artinya apa? Saudara-saudara jangan gampang puas dengan hidupmu yang sekarang. Oke, tidak apa-apa. Dengan ada yang kalian belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Firman Filipi berkata seperti itu. Tapi Mika 1 ayat 2 berkata apa? This is not your place to rest. Inilah bukan saatmu untuk beristirahat. Kamu bisa maju lebih lagi. Kamu bisa maju lebih lagi. Ayo, saudara-saudara, kamu bisa stretch dirimu lebih lagi. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Makanya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setiap kali nanti kita kembali ke Tuhan. Oh nih, nanti aku akan kutip di akhir khotbah. Tapi akan aku kutip sekarang dulu. Setiap kali kita kan belajar untuk nge-stretch, betul? Kita belajar untuk memperlebar kapasitas, memperlebar daerah kita perlebar terus. Untuk apa? Untuk kerajaannya datang. Untuk apa? Di saat anggur baru itu turun, kirbatnya siap. Kalau kirbatnya tidak pernah diperbarui selalu. Roma 12 ayat 2 berkata, diperbarui oleh akal budimu. Selalu, terus. Supaya engkau bisa mengenal yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
dari kehendak Allah. Artinya apa saudara-saudara? Kita tuh harus memperbarui pikiran kita terus, renungkan firman itu. Tulis lagi, cara kita bisa mendapatkan firman menurut Alkitab 3. Satu, by His word, dengan firmannya. Tulis saudara-saudara, serius. Ini mungkin kalian tahu tapi tulis dulu dengan segala kerendahan hati. Tulis terlebih dahulu. Satu, melalui firmannya. Dua, melalui Roh Kudus. Roh Kudus berkata, I will give you my spirit and He will reveal all truth unto you. Dia akan menunjukkan padamu segala kebenaran dan Dia akan menunjukkan padamu hal yang akan datang ke depannya. Nomor 2, Roh Kudus. Nomor 3, the teaching priest. Aku lupa, ayatnya kalau tidak di Yeskiel, di Yeremia. Dia katakan apa? Aku akan mengirim kepadamu pengajar-pengajar yang sesuai buat kesehatan rohanimu. Kalau aku boleh terjemahkan secara bebas. Seperti itu saudara-saudara. Jadi belajar dari 3 channel ini, dari 3 saluran ini. Mana yang kamu bisa lakukan? Firman Tuhan habis ini baca. Minta Roh Kudus untuk mengilhamkan. Nomor 2. Nomor 3, dengerin khotbah. Tidak salah kok. Belajar saudara-saudara, ayo. Hidupmu itu harus menjadi sebuah cerminan dari kemuliaan Tuhan. Dari segala cara tingkah lakumu, nanti sesimpel ini deh. Saudara-saudara kan nanti kan one day pasti akan pelayanan, betul? Akan jadi pelayanan, jadi musik, deka atau apapun itu. Bahkan sekelas Asher loh. Kalau kamu bisa merefleksikan kemuliaan Tuhan, mungkin mereka lupa sama khotbahnya pembicaraan apa, karena mereka sudah ketemu sama Tuhan di situ. Bisa enggak? Bisa enggak remnants? Bisakah remnants? Bisakah remnants? Ingat loh, setiap kali kita ngomong amin, setiap kali kita ngomong bisa, setiap kali kita memberi tanggapan kepada yang di depan, harus datang dari pengertian. Kalau tidak ada pengertian di belakangnya, musnah itu masih, hilang. Jadi di saat mesti kamu ngomong, kebenaran yang kamu ketahui, itu kebenaran itu yang kamu bebaskanmu. Kenapa kamu ngomong amin, tiba-tiba melonjak di dalammu? Karena apa? Kebenaran itu sudah settle dalam hidupmu. Maka di saat kebenaran itu di-reveal lagi, kamu hanya ngomong amin, mau ambil. Tapi kalau misalnya kamu hanya ngomong, oh bisa ngomong amin, amin. Dari yang mau ambil saudara-saudara. Karena tidak timbul dari pengertian. Timbulnya dari FOMO. Belajar ya saudara-saudara. Belajar mengenal firman. Belajar mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dari mana? Dari firman. Lalu mari sama-sama buka di Lukas 19. Alan, agak keras sedikit. Thank you. Oke, sama-sama buka di Lukas 19 ayat 29 sampai 30. Mari buka sama-sama di Lukas 19 ayat 29 sampai 30. Show us the ancient path. Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus. We want to enter your rest. Will you show us the ancient path? Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus. We want to enter your rest. Oke, yuk sama-sama buka di Lukas 19 ayat 29. Sama-sama baca. 3, 4. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Oke, stop. Saudara-saudara, misi kita di akhir zaman ini salah satunya adalah menjadi seperti seekor keledai ini. Apa itu? Mungkin kalian bertanya, kalau kita jadi keledai? Bukan. Keledai ini kalau nanti kita baca runtutan ceritanya, keledai inilah yang akan ditunggangi sama Tuhan Yesus untuk masuk ke Yerusalem.
nantinya berkata Hosana, Hosana, Hosana. Keledainya ini. Artinya apa? The day will come di mana remnants-nya itu akan ditunggangi dengan Tuhan. Dan dia akan menyatakan kemuliaannya kemanapun dia minta untuk keledai itu pergi. You will reflect His glory kemanapun kau berada. Sejauh itu teman-teman, sejauh itu. Engkau akan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya sedemikian rupa. Dengan segala hikmat Tuhan, dengan segala kuasa dan segala karakternya. Tidak hanya dengan salah satu komponen, no. Ingat tadi aku ngomong, jika satu saja yang menonjol, nanti ujungnya tidak ada kesempurnaan di situnya. Engkau tidak bisa menunjukkan Tuhan secara utuh. Sedangkan kita harus belajar. Di saat kita menunjukkan kemuliaan Tuhan itu seperti apa, tiga itu harus jalan. Maka dari itu, di saat firman ini berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan menunggangi keledai itu, dikatakan di ayat 30, yuk sama-sama baca di bagian setelah koma pertamanya. Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat atau terikat. Zaman dulu, orang-orang tuh akan mengikat seekor keledai. Dia akan mengikat kakinya supaya dia tidak pergi kemana-mana. Dan menariknya di sini, satu itu, dua adalah yang belum pernah ditunggangi orang. Coba yuk main. Keras sedikit. Terus. Show us the ancient path. Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus, for we want to enter your rest. Kenapa saya nyanyikan lagu ini, saudara-saudara? Ini lagu sangat profetis. Show us the ancient path. Tunjukkan kami ya Tuhan jalur-jalurnya ini loh. Langkah-langkah yang kau telah tetapkan dari dunia ini dijadikan. Will you lead us along eternal highway? Tunjukkan kepada kami jalannya menuju kekekalan, kehidupan yang kekal. We want to follow. Kami ingin mengikuti the ways of Jesus. Langkah-langkahnya Tuhan Yesus. And we want to enter your rest. Yuk terus. Show us the ancient path. Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus, and we want to enter your rest. Akan ada orang-orang, saudara-saudara, akan ada orang-orang yang mereka hidupnya sangat menunjukkan kemuliaan Tuhan. Akan ada saatnya di mana mereka menunjukkan kemuliaan Tuhan sedemikian rupa, sampai firman berkata, the works that you do will be greater. Kerjaan yang kau akan lakukan akan lebih besar daripada aku. Akunya siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Will you show us the ancient path? And will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus. Nyanyikan dengan pengertian. We want to enter your rest. Sekali lagi. Oh, show us the ancient path. And will you lead us along eternal highway? And we want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter your rest. Oke, yuk lanjut selesai. Udah selesai nanti. Maka dari itu saudara-saudara, dikatakan di ayat 30, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Oh, ini menarik. Akan ada masa-masa di dalam hidupmu, engkau tuh kayak diikat. Akan ada masa-masa di hidupmu tuh engkau terasanya terbelenggu. Bukan karena setan lah ya, tapi there will be a season of pruning.
Akan ada saat-saat engkau tuh diasah dengan Tuhan. Ada saat-saat engkau tuh disendirikan dengan Tuhan. Ayo jangan guyon saudara-saudara, please. Ini perkara serius loh. Akan ada dari engkau yang akan dengan masa kesendirianmu, kamu bertanya ini tuh apa sih? Kok hidupku sendirian terus? Kok hidupku kok rasanya seperti ini terus? Bahkan nanti akan ada orang yang bertanya sama kalian, kamu tuh kenapa sih harus hidup seperti ini? Sekeras ini, sesusah ini? Hidupku kok rasanya lemot sih? Hidupku kok rasanya lama sih? Kan ada cara yang lebih mudah ya. Nggak usah ikut-ikut Tuhan-Tuhanan lah. Ikut Tuhan-Tuhanan setengah-setengah aja. Nggak usah terlalu berat-berat. Hidupmu kok rasanya kok kayak gitu-gitu aja sih? Dan ini mungkin yang paling menyakitkan. Lihat, kamu setia sama Tuhan 10 tahun, hasilnya apa? Bukankah perbuatanmu itu semua sia-sia? Banyak yang merasa seperti itu. Kau begitu setia dengan Tuhan. Kau melayani Dia dengan segenap hatimu. Dengan domba 2-3 ekor mungkin kau tidak ada yang lihat. Orang-orang bertanya sama kalian, apa sih tujuannya? Sia-sia. Sih? Akan ada saat-saat seperti ini. Hidupmu tuh kok terasa sia-sia. Kamu melayani Tuhan sedemikian rupa, setia. Tapi lihat sekarang hidupmu di mana? Kamu tidak seperti aku kaya raya. Kamu tidak seperti aku sudah nikah dan lain-lain. Kamu tidak seperti aku yang hidupnya sudah megah dan mewah. Kamu tolak semua karirmu demi hanya untuk mengikut Tuhan yang tidak jelas. Akan ada masa-masa seperti ini. Buat kalian yang sudah merasakan, biar ini jadi suatu message of comfort. Jadi kalimat penghibur buat kalian. Tapi buat kalian yang belum, siap-siap saudara-saudara. Akan ada saat-saat di mana engkau akan diikat. Dan lebih parahnya lagi, keledai ini tidak pernah ditunggangi siapapun. Artinya apa? Akan ada saat-saat di hidupmu engkau tidak dipakai. Engkau mempersiapkan hidupmu sedemikian rupa, tapi kesannya tidak ada manusia yang melihat kamu. Engkau hidup sendirian. Engkau hidup dengan segala rasa tanggungan, dengan segala rasa beban. Engkau beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, mana sih engkau? Aku tuh sudah setia melayani engkau bertahun-tahun, berbulan-bulan, dengan 2-3 ekor domba ini yang kadang rewel juga. How? Apakah engkau masih hidup buat Tuhan? Apakah engkau masih mau setia mengikutnya? Apakah engkau masih mau setia mengikuti panggilannya? Ada harga yang harus dibayar. Ada saat engkau akan ditolak. Akan ada saat di mana engkau sendirian. Akan ada saat engkau teman-teman terdekat pun tidak ngerti ini konsekrasi apa sih. Karena meskipun manusia itu tidak baik untuk hidup sendirian, namun ada saat-saat di mana panggilanmu yang mengerti hanya engkau dan Tuhan. You must know that. Destiny helpers itu ada tidak? Ada. Orang-orang yang membantu di dalam destinimu, tapi akan ada satu saat di mana kau harus sendirian sama Tuhan. Oh, itu tidak gampang. Percayalah padaku, ini bukan mengisolasi, ini bukan karena kamu introvert, ini bukan karena apapun itu alasannya. Tapi there will be the season of pruning. Akan ada musimnya di mana kau diasah sedemikian rupa, kau terlihatnya sendirian. Banyak orang tidak mengerti, kamu ketawa terus di luar. Ketawa, rasanya Tuhan memberkati dan lain-lain. Mereka tidak tahu di belakangmu, kau sedang menderita. Kau bertanya, Tuhan, aku tuh sudah melayani domba-dombamu sedemikian rupa loh. Kadang di pelayanan aja tidak ada hasilnya. 2-3 ekor terus muter. Tidak ada hasil apapun. Nih, message pengharapan buat kalian yang sedang merasakan ini. Wait for the moment. Tunggu saatnya. Di saat Tuhan itu berkata, come. Hanya butuh satu perkataan supaya membuat Petrus itu bisa berjalan di atas air. He just said, come, datang. Maka dia berjalan di atas air. Hanya butuh satu perkataan dari Tuhan, come. Nanti Bapak hidupmu bisa berjalan di atas air semua. Semua masalahmu kau bisa injak di bawah kakimu. Dan engkau akan apa ya? You will reflect His glory. Engkau akan merefleksikan, engkau menunjukkan, memperlihatkan kemuliaannya sedemikian rupa. Sampai bangsa-bangsa akan berkatamu, you are blessed. Sampai orang-orang dunia sekuler pun berkata, you are blessed. Sampai orang-orang di sekitarmu yang tidak pernah melihat engkau, dulu kok kamu seperti ini, sekarang kok seperti ini, you are blessed. Orang-orang akan melihat, ini bukannya anak ingusan yang gak jelas itu ya. But when they see the glory of God in you, they will say, you are blessed.
Jangan saudara-saudara, serius. Ya, berarti Davis habisnya apa yang harus kulakukan? Prepare, please prepare. Baca Alkitab, ini tak kasih yang praktikal ya saudara-saudara. Yang paling gampang yang kau bisa lakukan sekarang. Berjalannya waktu kau bisa tambahkan, tapi dengan aku tak kasih yang dasar dulu. Bacalah Alkitab. Punyalah sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dengan rohnya. Pursue oil, kau very sering berkata di Youth Fire. Artinya apa? Punya waktu pribadi dengan Tuhan. The season will come. He will uplift you. Dia akan mengangkat engkau. Ada sebuah urapan. Namanya the hear ye him anointing. Di saat Tuhan Yesus 30 tahun tidak pernah terdengar suaranya, tidak pernah terdengar kehidupannya, hanya satu momentum, dibaptis, roh Allah tinggal di dalamnya. Tiba-tiba di atasnya ada rupa seorang merpati, dan firman berkata surga itu terbuka, dan Bapa berkata inilah anakku yang aku kenal. Just wait for that moment. Tunggulah masa itu aja. Sembari menunggu waktu itu, prepare yourself, persiapkan hidupmu, belajar banyak. Belajar banyak saudara-saudara. Belajarlah firman. Bahkan belajar apa Davis? Ini tak kasih yang praktikal ya. Buat para pembisnis, belajarlah bisnis. Buat orang-orang di kafe, belajarlah desain terus. Perlebar kapasitasmu. Karena firman berkata di kitab Yohanes, dunia itu akan mengakui bahwa Tuhan itu nyata. Mereka akan memuliakan Tuhan dari hidupmu pada saat apa? Pada saat mereka melihat pekerjaan tanganmu. Serius, itu kitab Yohanes berkata seperti itu. Jadi dunia itu tidak akan melihat waktu kamu lompat-lompat di sini, no. Tapi dari lompat-lompatmu di atas ini, it translates to kingdom revelation yang membawa dampak untuk bangsa-bangsa. They will say you are blessed. Jadi setiap kali kalian bahasa roh 15 menit, 30 menit, jangan stop di sana. Bagus dah, bagus. Tapi tidak stop di sana. Dari setiap pengenalanmu akan Tuhan, biar itu merefleksikan ide-ide yang bisa mengubah dunia. Biarlah revolusi demi revolusi ditemukan di mana? Di gereja. Ini yang dicuri sama dunia. Dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya. Kenapa terlihat bagus? Karena mereka menjalankan firman tanpa sengaja. Tapi engkau yang backed by His grace. Itu juga judulnya tadi. Engkau yang ditopang dengan anugerahnya. Seharusnya hidupmu itu sejauh apa sih? Arti anugerah. Oke, mungkin aku akan langsung lompat ya teman-teman. Karena waktu tidak cukup. Arti anugerah. Mungkin media dan IO bisa ngasih aku waktunya berapa lama lagi ya, supaya tidak memotong waktunya Papi. Oke, yuk. Mari kita masuk di saudara-saudara. Filipi 4. Mari sama-sama kita buka di Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Bisa ditunjukkan media? Filipi 4 ayat 13. Kubacakan dari bahasa Amplified-nya saja langsung. Oh, sudah kelar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini aja sudah powerful banget sih teman-teman. Cuman Amplified ngasih bahasa yang cukup menarik. I can do all things which He has called me to do. Through Him who strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am not self-sufficient, but I am Christ sufficient. Ini terjemahan bebasnya teman-teman. Aku sedang parafrasis sedikit. To fulfill His purpose, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. Artinya apa? Anugerah, saudara-saudara. Kenapa itu penting? Karena Roma 11 ayat 5 berkata, ada suatu sisa yang dipanggil berdasarkan oleh anugerah. Yuk tangkap saudara-saudara. Bagi kau engkau panitia, you are the son of the house. Dengarkan ini. Anugerah itu diberikan karena apa? Kita tuh tidak mampu, saudara-saudara. Dengan segala nanti engkau akan melihat. Davis, aku tuh sudah mencoba memperlebar kapasitasku. Aku tuh sudah mencoba melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau perlu, secara manusiawi. Tapi kok masih, rasanya kok masih ada penghalangnya ya. Nah, saudara-saudara kita harus tahu. Manusia mau sekuat, sediurapi apapun dia punya limit. Dia masih punya batas. Maka dari itu kita perlu Tuhan
Maka dari itu kita butuh grace-nya untuk apa? To strengthen and empower me. Untuk menguatkan aku, memberiku kuasa. Untuk apa? Fulfill his purpose. Untuk menyelesaikan kehendaknya, untuk menyelesaikan tujuannya di dalam hidupku. Maka dari itu saudara-saudara, we need his grace. Grace itu apa? All spiritual blessings that come from heavenly places. Segala berkat rohani yang telah tercurah di surga untuk kita. Supaya apa? Setiap pekerjaan kita itu diberkati sama Tuhan. Dari pelayanan, dari pekerjaan, biarlah anugerahnya itu yang menopang kita. Kutunjukkan sebuah misteri. Kenapa banyak hamba Tuhan? Ini aku tidak tahu mereka lakukan secara sengaja atau tidak. Tapi setiap kali mereka ditanyakan, kamu kok sudah bisa besar sih? Apa yang kamu lakukan? Gerejamu bisa seperti ini, ministrimu bisa seperti ini, mungkin karaktermu bisa seperti ini. Sering dari mereka mesti ngomongnya apa? Kalau mereka cukup rendah hati ya, maaf saudara. By his grace. Dengan anugerahnya. Ini bukan hanya kata-kata klise. Tapi ada spiritual powers yang nge-backing dia yang namanya grace ini. Setiap kali dia melangkah demi melangkah, ada sesuatu yang mengikutinya. Jadi apapun yang diperbuatnya menjadi berhasil. That is the grace of God. Kekuatan ilahi yang membelakangimu nih loh. Yang menopangmu untuk melakukan kehendaknya. Kalau saudara-saudara melakukan kehendaknya ya jangan minta ini untuk datang. You must know his purpose. Engkau harus mengenal tujuannya. Engkau harus mengenal pribadinya. Supaya apa? Engkau bisa mengenal cara kerjanya. Dengan cepat saudara-saudara, aku akan punya waktu sedikit. Tak kasih beberapa kunci. Habis itu kita akan berdoa dan kita akan nyembah Tuhan. Oke yuk sama-sama kita baca di Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Media bisa bantu saya? Thank you. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi grace, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Kunci pertama, tulis saudara-saudara, saya di sini kunci kebenaran. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam kehidupan ini itu function by laws. Semua yang ada di kehidupan itu berjalan dengan hukum. Engkau mentaati hukum kemalasan, engkau akan mendapatkan hasil kemalasan. Engkau menuruti hukum kerajinan, engkau akan mendapatkan hasil kerajinan. Engkau menuruti hukum mencari Allah, engkau akan menemukannya. Itu hasil, itu adalah tabur dan tuai. Hukum apa yang kau sedang taati pada saat ini? Secara sadar atau tidak sadar, kita tuh sedang mentaati sebuah hukum. Hukum kemalasan, datang ke sini ya ada apa, ada karunia. Kan tidak tahu mau dapat apa dan lain-lain. Akhirnya pulang ya sama. Tidak tahu mau dapat apa. Tapi yang datang dengan ekspektasi, yang datang dengan pengertian, yang datang dengan firman Tuhan, akhirnya mereka apa? Oh ya ampun, kok hidupku diberkati ya. Sayangnya seperti ini. Aku beri umpama seperti ini. Ada sebuah keluarga punya 2 anak, kembar mungkin, cowok-cowok. Sama-sama datang ke youth conference tempat remnant. Ya saudara-saudara, please, come on. Jangan guyon. Kalau engkau tidak bisa menghargai yang di depan, jangan minta dihargai. Please, siapapun. Aku bisa ngeliat banyak orang di sini karena semua lampu terbuka. Dan engkau tidak sengaja. Firman berkata, hargailah setiap orang, hormatilah setiap orang. Di kitab Roma berkata seperti itu. Tapi minimal seperti inilah. Tidak usah hargai yang di depanmu nih loh, tidak usah. Hargai Tuhan minimal. Aku tahu menghargai manusia itu suatu hukum. Dan aku pun secara pribadi akan melakukannya. Tapi kalau mungkin buat aku kalian tidak bisa menghormati, silahkan. Aku tidak apa-apa kok. Yang penting hormati yang ada di atas dulu, please. Engkau tuh di rumahnya masalahnya. Bukan di rumahku. Kau sedang di rumahnya sendiri. Hormati pribadinya yang ada di sini, please. Jangan sampai kebenaran yang akan diberikan hilang karena apa? Dishonor. Oh, tak tunjuk satu hukum. Ada hukum yang namanya dishonor, teman-teman. Tidak mentaati. Kamu disobedient, kamu dishonor hukumnya Tuhan, kamu akan menuai hal itu. Kamu disobey principles-nya. Kamu tidak taati yang menjadi Tauratnya, kamu akan menerima hasilnya. Tapi kalau engkau mentaati firman-Nya, firman berkata apa? Apa saja yang diperbuat jadi berhasil. Maka dari itu belajar, saudara-saudara, please. Masa dunia harus sedemikian keras denganmu sampai kau baru belajar? Selagi anugerahnya itu ada untukmu hari ini.
Selagi suaranya sedang berbicara kepadamu hari ini, jangan tolak itu. Jangan sampai dunia harus memakai tangannya Nebukadnezar untuk mengajar kalian. Jangan sampai Tuhan harus memakai Firaun untuk membelenggu kalian 400 tahun baru kalian belajar what it means to be free. Please, aku tidak minta dihargai kok, please, aku tidak apa-apa deh. Kamu tidak menghargai di depan ini, tidak apa-apa. Tapi hargailah Tuhanku. Hargailah Tuhan yang ada di tempat ini, please. Oke, yuk, langsung kita masuk ke kunci pertama aja. Keselamatan. Yohanes 1 ayat 17. Pemegang dan pemberi segala jenis anugerah dalam firman itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kuulangi lagi. Pemegang dan pemberi segala jenis anugerah dalam firman itu datangnya dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Engkau hanya bisa mengakses setiap anugerah, the power to get wealth, the power of the age to come, semua kekuatan yang ada di dalam firman. The power to apa ya? To uplift, semua. The power of humility. Kalian tahu gak sih, ada anugerah yang Tuhan taruh di dalam hidupmu hanya untuk kamu tuh bisa menjadi serupa dengannya lah. There is the power, there is the anointing within. Maka dari itu segala jenis anugerah apapun itulah, untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan untuk penyembahannya bisa menyenangkan hatinya, yang meskipun penyembahan itu ngomong soal relationship, tapi ada dinamikanya di mana di saat kita secara kongregasi gini, itu ada anugerahnya yang jubahnya yang harus turun dulu supaya kamu tuh bisa melayani jemaat. Nah, segala jenis anugerah ini yang tadi aku sebut dan lain-lain lah, saudara-saudara, itu datangnya dari Tuhan Yesus. Oke? Jadi engkau harus punya hubungan dengan Tuhan Yesus dengan baik. Jagalah hubungan itu. Di dalam dunia ini ada, kalau aku bisa sebut secara utama ada 3 jenis hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan dirimu sendiri, dan hubunganmu dengan manusia lain. Yang pertama dulu, ngomong soal prioritas. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang terpenting, saudara-saudara. Kamu boleh hubunganmu dengan dirimu sendiri rada kacau, dengan yang lain rada kacau. Tapi kalau jika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, nanti one day dengan karaktermu berubah, ini semua akan ngikuti. Bukan aku tidak berkata tidak penting loh ya, please, jangan goreng kata-kata ini. Hubungan dengan dirimu sendiri, dengan manusia itu penting. Tapi yang terpenting, yang pertama, yang jadi fondasi terlebih dahulu adalah apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Nanti semuanya itu akan ke-reflect. Nomor 2, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Lah, ini mungkin terlihat sangat kontroversi, tapi sejujurnya tidak. Saudara-saudara, kita harus jadi orang yang cukup confident siapa kita loh di hadapan Tuhan. Engkau harus mengenal firman-Nya sedemikian rupa sampai engkau tuh tidak butuh afirmasi dari orang lain. Aku beritahu, salah satu kebutuhan psikologis manusia itu dihargai. Makanya maaf nih, secara manusia, kenapa saya terganggu tadi melihat ada yang guyon? Ya karena saya butuh dihargai sebagai manusia pun. Meskipun aku berkata, ya kamu yang tidak mau hargai aku, ya tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya semua manusia itu butuh dihargai, saudara-saudara. Maka dari itu, kebutuhan manusia itu kan banyak. Salah satunya untuk dihargai lah. Dihargainya ini jangan sampai di mismanage. Seringkali pendeta-pendeta, maaf ya, bukannya aku menyinggung siapapun, aku tidak menyinggung siapa hamba Tuhan siapapun di tempat ini maupun di luar sana. Tapi banyak hamba Tuhan, mungkin karena ketulusan hati mereka mau mendidik jemaatnya, akhirnya mereka ngasih ke dalam suatu ekstrim. Akhirnya ngomong manusia itu tidak penting. Maaf saudara-saudara, dengan segala keadaan aku tidak jelekin siapapun. Hormati hamba Tuhan ini. Karena kalau kamu tidak mau menghormati mereka, impartasinya pun tidak akan turun. Tapi untuk belajar, saudara-saudara, kadang kita diajar untuk tidak menghargai manusia, maaf kata. Karena Tuhan itu yang terpenting. Not true. Tidak benar. Kenapa, saudara-saudara? Karena contoh paling simpel seperti ini. YC ini dibuat karena ada banyak panitia. Kalau hanya satu orang jadi panitia di YC ini, jalan tidak? Tidak akan jalan. Kecuali Roh Kudus dengan kuasa manifestasinya jadi ya tidak tahu. Tapi kan Tuhan memberikan bumi ini kepada anak manusia, firman berkata, betul? Dia memberikan langit dan surga itu miliknya Tuhan. But to the earth he give to the sons of man. Maka dari itu apa? Manusia itu juga penting. Termasuk dirimu sendiri, saudara-saudara. Kasihilah Tuhan yang pertama dengan segala akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Maaf ya Papi, ini aku agak overtime sedikit aja. Tapi saudara-saudara, ayat selanjutnya berkata apa? Kasihilah sesamamu seperti
Seperti apa? Dirimu sendiri. Pertanyaanku, saudara-saudara harus belajar. Sebentar, aku enggak mau salah ngomong deh. Saudara-saudara nih harus belajar mengasihi dirimu dengan kacamatanya Tuhan. Nah, kenapa saudara-saudara? Semua manusia itu butuh dicintai. Semua manusia itu butuh dikasihi. Kenapa kita mau menerima Tuhan apa adanya? Karena kasihnya begitu jelas dalam hidup kita. Karena kasihnya begitu berdampak dalam hidup kita. Betul? Kita kan tidak mengikut Tuhan karena tanpa alasan. Karena kasihnya, karena damai sejahteranya. Itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Betul? Makanya manusia itu butuh dikasihi. Termasuk tentang dirimu sendiri. Saudara-saudara, belajar apa? Engkau tuh mengenal dirimu sendiri seperti yang firman katakan. Engkau tuh biji matanya. I have loved you with my loving kindness. I have loved you with my everlasting love. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih setiaku. And I have drawn you with my loving kindness. Dan dengan kasih sayang. Dengan kasih sejati dan dengan kasih sayangku aku telah menarik engkau kepadaku. Artinya apa? Tuhan itu menganggap engkau sangat berharga, saudara-saudara. Sedalam itu. Jadi setiap kali nanti ada orang, maaf ya saudara, kamu tuh bodoh. Kamu tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kamu minta koreksi, aku salahnya di mana? Dengan hikmat ya, kamu minta, iya. Karena kalau engkau dengan hikmat, orangnya sudah perlu, aku perlu nih Tuhan, itu ngawur. Wisdom is profitable for all. Hikmat itu diperlukan semua orang. Hikmat itu bermanfaat bagi semua orang. Artinya apa? Orang boleh berkata, kamu tuh bodoh. Kamu sudah memberi yang terbaik. Aduh Tuhan, aku capek. Dan kamu mungkin minta koreksi dari orang itu supaya belajar, saudara-saudara. Iya loh, makanya ngomong remeh itu gak gampang. Karena setelah dia, maaf pakai bahasa Jawa, ngonein saudara. Memperkatakan saudara yang dengan kritik dan sarannya semua itu yang mungkin agak nyekit hatimu. Kau dengarkan dia, oke, aku salahnya di mana? Tapi kan jiwamu masih luka, betul? Jiwamu masih sakit. Sebelum kau minta afirmasi dan simpati manusia, ingatlah akan kebaikannya, ingatlah akan kebenarannya. Tuhan, aku tuh tidak sempurna. Tolongi hamba-Mu ya Tuhan. Tolongi aku ya Tuhan. Aku ini biji matamu. Engkau didik aku, karena Engkau mengasihi aku, Engkau mendidik aku. Tapi Tuhan, aku ingin mengingat bahwa Engkau tuh mengasihi aku. Artinya apa? Orang boleh ngerusak aku sedemikian rupa, tapi kasih-Mu tuh yang membentengi aku. Engkau renungkan firman tuh siang dan malam. Makanya firman ngomong, apa saja yang kau akan berbuat berhasil. Kenapa? Mindsetmu ini jadi mindsetnya kerajaan surga. Setiap kali engkau lihat dunia, engkau bukan melihat dunia yang sedang gelap. Engkau jadi orang yang bertanggung jawab. Melihat media terjadi dan lain-lain, hal-hal yang resesi dan lain-lain, bertanggung jawab dan berarti memang ini terjadi. Tetapi apa yang firman katakan? Apakah yang jadi bagianku untuk aku bisa rubah? Melalui firman. Firman berkata bahwa aku di tengah kelaparan aku akan tertawa. Bisakah kau seperti itu? Engkau tidak menolak adanya resesi. Tapi bukan karena I'm above all, firman berkata. Mindsetmu saudara harus dirubah. Kalau misalnya contoh gini deh. Sorry ya saudara, aku tidak terganggu. Buat kalian yang sedang ngobrol sama temanmu di sekitar, kamu kan butuh afirmasinya dia. Butuh diwongke, betul? Nih misalnya kamu ngajak ngomong rak ditanggapi. Dalammu ngambek rak. Itu manusia. Tapi saudara harus tahu caranya surga itu untuk nge-supply needs-mu itu gimana. Kalau tidak engkau akan masuk ke dalam arah dan tujuan yang salah. Akhirnya orang-orang pada larinya kemana? Ke narkoba, ke pornografi. Kadang tidak semua orang ini jahat loh. Kadang ada yang mereka tuh polos tapi tidak tahu arah. Akhirnya mereka terjerumuskan hal-hal yang salah. Nah, saudara-saudara aku tahu. Salah satu kebutuhan manusia mereka tuh butuh suatu hal yang baru, betul? Makanya kalian kadang bisa ngerasa bosan gini karena kalian butuh sesuatu yang baru. Tapi ingat, kok kamu bisa masuk di dalam hadiratnya selama dengerin sermonku ini, kamu bisa ngerasa happy kok. Nggak usah merasa terbeban dalam setiap hal ini. Oke, saudara-saudara, belajar. Kasihilah dirimu sendiri seperti firman itu tunjukkan. Bukan sesuai yang dunia katakan. Self-love menunjukkan kamu tuh cintai kelemahanmu dan segala isinya. Kalau firman berkata apa? I have been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Aku sudah ditranslate, sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan yang terang. Dalam arti semua karakterku doang, semua pribadiku tuh berubah. Dan aku mengasihi dia karena dia sudah menebus aku di kayu salib. Setiap kali kau dilukai, aku teringat Tuhan, kau pun terlebih dahulu dilukai. Terima kasih ya Tuhan, kau mau mati bagiku. Terus renungkan. Ini enggak aku ngomong kayak gini karena aku sedang di mimbar, no. This is my life. Ini hidupku. Orang lain enggak salah anggap.
Ya kadang mungkin juga bisa biasku ya teman-teman. Kadang memang dia tidak dengar suaraku atau gimana, tapi kadang kan bisa sakit ya. Oh yang ngomong Tuhan, ya mungkin ini salahku lah Tuhan, aku tidak ngomongnya dengan jelas. Tapi juga thank you ya Tuhan. Meskipun manusia tidak menerima aku, tapi Engkau tetap akan menerima aku apa adanya. Karena firman-Mu berkata dengan kasih setiamu Engkau telah mengasihi aku, dan dengan kasih sayang-Mu Engkau telah menarikku pada diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi saudara-saudara aku bahkan ngasih ayat, ngasih kata-kata berkat supaya apa? Mindsetku tak ubah tiap hari terus dengan firman terus. Tak kasih MP3 biasa. Nanti di bawah mimbar tak kasih nama orangnya deh, kalau perlu. Tapi saudara-saudara, this is my life. Inilah kehidupanku. Aku tidak hanya ngomong perkataan kosong, aku sudah menjalaninya. Setiap hari kadang sampai teman-teman kantor tuh bertanya, Devi sama tuh kok ada masalah atau ya ada, cuman all is well. All is well. Semua itu baik. Kenapa? Bukan karena aku tuh mau kekristenan, mengkristenkan mereka tanda kasarnya, atau misalnya bukan supaya aku tuh kelihatan rohani, saudara-saudara. Enggak. This is my reality. Yang aku lihat di depanku ini adalah semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. I've seen His goodness too much. Serius. I've seen His goodness too much. Sampai kadang waktu aku sakit kayak gini, aku mengeluh aja sama Tuhan, enggak berani. Kenapa? I've seen His goodness too much dalam hidupku. Bukan karena orang tuaku, meskipun orang tuaku sudah jadi berkat dalam hidupku demikian rupa. But I've seen His love. Aku sudah melihat kasihnya dalam hidupku hari demi hari, waktu demi waktu, dari kebenaran demi kebenaran. Bukan hanya dari pengalaman, saudara-saudara. Kadang pengalaman dengan kalian mungkin sama, tapi cara pandangnya sudah diubah sama Tuhan. I see the world. Aku melihat dunia itu dengan segala keindahan yang Tuhan sudah ciptakan. Meskipun aku tahu ada semua hal yang buruk, I know. But He has been so good. Langsung aja saudara-saudara, kita habisin langsung saja. Ini buat yang mencatat, nomor 2 adalah kamu harus mengenal Tuhan. Nomor 3 adalah impartasi. Nomor 4 adalah rendah hati. Maaf saudara, aku tidak bisa jelasin yang 2, 3, 4 karena waktunya sudah habis. Tapi mari yuk, aku ajak semuanya, tutup Alkitabmu sama-sama. Tutup catatanmu, mari kita bangkit berdiri semuanya. Buat yang mencatat tadi, mengenal Tuhan. Nomor 3 adalah impartasi. Nomor 4 adalah rendah hati. Laku baru. Makanya nanti saudara-saudara, kalau kau mendengar ada orang-orang yang mengalami Tuhan di dunia kantormu, di dunia pekerjaanmu, di dunia pelayanan, dan mereka berkata dengan hati yang tulus, sayang, Tuhan itu sangat baik. He is that good, kok. And we need Him. Kita butuh Dia, saudara-saudara. Kita butuh Dia. Habis ini kita akan baca satu lagu baru. Minta media bisa tunjukkan liriknya. Oh bukan, yang Yesus. Ku perlu Kau. Ini doaku. Dengar ya Tuhan. Ini lagu baru saudara-saudara, mungkin tidak banyak yang tahu. Cuma coba dengan pengertian sembah Tuhan dengan lagu. Ku perlu Kau. Dengar doa, dengar ya. Ini terus Yesus. Kita perlu Tuhan, saudara, serius. Dengan ucapan yang ada. Dengan semua firman yang hari ini aku sampaikan, maaf ini bukan untuk merendahkan siapapun, tapi to be honest, untuk jujur, kau lihat dirimu gak sih? Seberapa kita tuh have fallen short of His glory. Kita tuh sudah jatuh dari kemuliaannya, sudah jauh dari ekspektasinya sejauh apa. Dia tuh minta seseorang yang sangat dexterous, yang sangat memperlebar kapasitasnya sedemikian rupa, dia tuh bisa
menjungkir balikan bangsa dengan namanya, dengan kekuatannya, dengan anugerahnya. Kau perlu tahu loh, disiplin yang mereka bangun itu seperti apa. Nah, maka dari itu saudara-saudara, jangan merasa bersalah. Aku tapi tidak tahu Davis bahwa aku harus mempersiapkan hidupku sedemikian. That's why we need His grace today. Kita butuh anugerah. Yuk, mari kita teriak sama-sama, kita minta Tuhan, we need Your grace. Kita butuh kuasa ilahi di belakang itu yang mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk menguatkan kami, membawa kami ke bangsa-bangsa, memuliakan nama-Mu. Di mana kaki kami melangkah ya Tuhan, Kau beri kami sebagai suatu warisan. Di mana kaki kami berjalan, janji-Mu dinyatakan dari hidup kami. Bangsa-bangsa akan melihat bahwa kami itu diberkati. Bangsa-bangsa akan melihat bahwa sungguh Tuhan yang menyertai-Mu itu hidup. Maka dari itu saudara-saudara, yuk mari cry, let's cry. Mari kita minta dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati. Terus kalian tahu dah saudara-saudara, buka matamu sebentar. Tuhan tidak akan memakai anak-anaknya yang hanya sekedar mau menggunakan Tuhan itu sebagai alat. Seringkali kita hanya menggunakan Tuhan itu sebagai alat untuk promosi, betul? Kita hanya memakai Tuhan itu untuk alasan sebagai terobosan. Kita hanya memakai Tuhan itu untuk dilihat orang, dipandang orang. Sedangkan saudara-saudara, di dalam manusia itu butuh kebutuhan untuk diakui. Yang tadi aku ngomong, butuh ada kebutuhan untuk manusia itu dipuji. Dari salah satu kunci yang tadi kuberikan, ada yang namanya rendah hati. Arti rendah hati itu tentu engkau tidak deny bahwa engkau itu butuh progres dalam hidup. Engkau butuh diangkat Tuhan. Tapi arti kerendahan hati adalah apa? Firman berkata ngomong sangat bagus. I must decrease. Bukan I must go ya. Bukan dia I must perish, I must go. No, I must decrease. Kenapa? Karena manusia itu akan melihat Tuhan dari hidupmu tetepan. Tapi di saat mereka bertanya, kamu tuh kok bisa sampai ini sih? Kebesaranmu tuh kok sampai sejauh ini sih? Kamu bisa melawat bangsa-bangsa sampai ini sih? Kok karyamu tuh bisa sedemikian rupa sih? Sebelum kau memberikan semua hikmat dan lain-lain semua yang kau pelajari dari Tuhan, first, pertama, akuilah Dia dalam segala tingkah lakumu. Kau berkata, Lord, dengan semua yang aku mengerti, aku tahu ini memang ada bagiannya, tapi terlebih dahulu I will proclaim His goodness. Aku akan mengatakan seperti orang tadi yang ngomong, by His grace. Maka dari itu, mari teriak, mari minta sama Tuhan dengan pengertian. Ngomong, Tuhan, ini tidak karena Engkau, aku tidak bisa. Aku harus diperbarui sedemikian rupa. Aku harus ditransformasi sedemikian rupa. Aku harus diperlengkapi sedemikian rupa. Tuhan, mampukan aku Tuhan. Segala backing yang kalian perlukan is by His grace. Dan kalian membuka 4 kunci tadi, you will unlock dimensions of grace. Terus, karena firman berkata apa? Anugerah itu ada dimensionsnya. Through the knowledge of God. Oke, yuk, mari sama-sama pejamkan mata. Yuk, mari kita sama-sama minta, Tuhan, we need Your grace, Lord. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan di tempat ini. Mampukan kami semua ya Tuhan. Apa yang manusia, yang dunia anggap itu hina, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau jadikan itu mulia ya Tuhan. Apa yang dunia pandang hina, You will use them. Kau akan memakai mereka, bahkan untuk mempermalukan mereka yang bijaksana. Rapataka sonomoro pataka shenene rapataka sekira rapapataka she simbal kon rapataka semene kira rapapataka she sambil singkat nyanyi dah Bapak. Rapataka shemenene kira rapapataka she rapataka semenene rataka sonono rapapapapapa she rapataka. Minta saudara-saudara, minta Tuhan perlengkapi aku dengan anugerah-Mu. Firman berkata, I resist the proud. Aku tolak yang sombong, tapi aku angkat yang rendah hati dengan anugerah-Mu. He gives grace to the humble. Dia memberikan anugerahnya kepada yang rendah hati. Siapkan hidupmu saudara-saudara. Yuk mari. Nyanyilah dengan pengertian. Lihat dari kayak. Yuk come on. Dari segalanya ya Tuhan. Jangan ya. Sekali lagi katakan,
Yesus, ku oh, dan Yesus, aku minta musik standby ya. Habis ini aku akan declare, habis ini aku akan doa sama-sama dengan iman dengan teman-teman semua. Tapi engkau yang perlu anugerah Tuhan. Not for all sih. Firman berkata hanya sisa yang dipilih berdasarkan anugerah. Tapi jika engkau adalah orang-orang, sekali lagi, tidak akan mudah ini jalurnya. Sebagai rem never easy. Tapi jika engkau memang mau, the grace is here. Tidak dari manusia, tapi firman ngomong, it is given by the Lord Jesus himself. Diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yes. Jika ada dari engkau yang memang butuh anugerahnya hari ini, aku ajak angkat tangan dimanapun kau berada. Jangan FOMO, please. Kalau kau merasa cukup dengan kekuatanmu sendiri, tidak usah. Kau merasa bisa, no need. Aku tidak akan nakuti siapapun, please. It is by election, akan dipilih. If you truly need His grace, kalau kamu betul-betul memerlukan anugerahnya for the next season of your life, it is not given by me. Gold and silver I don't have. Aku tidak punya emas dan perak, tapi yang kuberikan kepadamu adalah nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, bagi setiap tangan yang terangkat, jangan FOMO please. Hanya engkau yang merasa kau butuh anugerahnya. Hanya engkau yang berkata, Tuhan aku tidak bisa Tuhan tanpamu. Yang kau merasa, Tuhan, I need your grace more than ever now. Raitaka rapashene mene, rapataka shera rapataka so, rapataka sene nene rapataka she, rapataka shene nene. Aku nyatakan dan aku tetapkan di dalam nama Yesus, dialah anugerah Tuhan untuk musimmu yang di hidup depan. Aku berkatakan itu dirilis di dalam nama Yesus. Biarlah the next anointing, the next grace untuk hidupmu, biarlah itu dinyatakan di hidupmu di dalam nama Yesus. Cry saudara, minta sama Tuhan. Aku tidak punya, kau harus minta kepada pemiliknya sendiri. Mintalah kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terus nyanyi rapashin. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah semua tingkap surga dibuka. Biarlah anak-anakmu yang mendapatkan kebenaran ini 1, 2, 3 orang. Biarlah mereka menangkapnya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Anugerah yang diperlukan untuk anak-anakmu, umatmu di tempat ini, I release in the name of Jesus. Aku perkatakan di dalam Yesus, setiap belenggu yang membelenggu mereka mulai dari hari ini, aku perkatakan, biarlah kebenaranmu yang kamu buka itu semua. Aku perkatakan semua mindset yang salah, aku perkatakan di dalam dengan kebenaranmu, biarlah itu disingkapkan dan dibuka di dalam Yesus. Rapa shemene rapa terus, rapa patakashe. Doa saudara-saudara, kira rapa shemene rapa patakashe. Hebrekete kira rapa patakashe. Terus. Yesus, Yesus. Tuhan kami berdoa. Rapataka sene nene kera rapataka sona narara rapataka shene kera rapataka se ho rapataka she. Setelah ini aku akan altar call. Aku minta tolong dengan setiap hamba Tuhan yang ada, dengan para pastor, dengan para gembala.
Generasi ini memerlukan apa yang kalian sudah dapatkan. Dengan segala anugerah, dengan segala urapan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Maka dari itu Davis akan mengundang semuanya, minta tolong para gembala dan para hamba Tuhan yang ada. Mari satukan anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan dalam hidup kita sama-sama. Dan mari kita sama-sama doakan. Aku undang bagi engkau yang perlu saja. Ini yang mendoakan tidak saya, tapi biarlah setiap hamba Tuhan yang sudah pernah merasakan, mencicipi anak-anak anugerahnya. Aku aja yuk, tanpa berlama-lama. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju. Berdiri ya saudara-saudara, berdiri supaya nanti yang mendoakan bisa. Berdiri, yang di depan berdiri, yang di depan berdiri. Berapa syek ya.